Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Yogi. Iya, selamat pagi Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Pak Yogi. Alhamdulillah hari ini saya diselimuti rasa bahagia Pak, karena hari ini adalah hari guru Pak. Alhamdulillah, tentunya kita harus selalu merasa bahagia ya Pak Rudi ya. Ya, betul Pak Yogi. Sesuai dengan janji kita ya Pak Rudi kemarin ya, bahwa kita ada percakapan sedikit. Ya Pak Yogi. Ya, dengan saya akan bersama-sama berdiskusi. Kira-kira apa sih yang ingin Pak Rudi sampaikan? Nah, kira-kira apa sih yang hari ini mau dibicarakan oleh Pak Rudi? Baik Pak Yogi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sesuai apa yang saya sampaikan kemarin. Ini Pak, sebenarnya saya mau menyampaikan terkait kondisi di kelas saya Pak. Kondisi saat pembelajaran, sebelum pembelajaran, dan saat pembelajaran berlangsung gitu Pak Yogi. Jadi ada mungkin ini terkait ini Pak, terkait yang pembelajaran sosial emosional itu Pak ya. Jadi anak-anak ini belum bisa fokus, mungkin masih belum bisa melakukan pengelolaan diri gitu Pak. Jadi ketika saya mengajar itu masih aja ada anak yang sibuk sendiri, kemudian melakukan hal lain di luar pembelajaran, dan mungkin juga terkait perasaannya anak-anak ini loh Pak. Jadi saya belum bisa memetakan bagaimana kesadaran diri dalam diri setiap anak. Mungkin itu Pak Yogi yang ingin saya sampaikan. Oh begitu. Jadi Pak Rudi ini dengan saya akan ngobrol tentang sosial emosional ya Pak, tentang pembelajaran sosial emosional pada anak-anak ya, begitu ya Pak? Ya betul Pak Yogi. Kira-kira Pak Rudi, yang menjadi tujuan Pak Rudi dalam dialog atau diskusi ini? Jadi saya harap nanti dari dialog ini saya menemukan solusi gitu loh Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan terkait penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas gitu Pak. Jadi sehingga anak-anak ini dalam belajar itu bisa fokus, bisa sepenuhnya hadir di kelas, dan bisa mendengar, menyimak dari penjelasan guru sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Yogi. Baik. Oke. Kalau begitu berarti fokus tujuan sesi diskusi kita hari ini adalah tentang pembelajaran sosial emosional anak-anak gitu Pak. Ya betul Pak Yogi. Nah, kalau gitu di suasana seperti ini apakah kita bisa atau kita cari tempat yang lain Bapak? Sepertinya bisa Pak Yogi. Jadi ini sudah ya? tenang ini. Oke, ya. Kalau kelihatannya di sini jauh lebih tenang ya Pak Rudi. Ya betul. Baik Pak Rudi. Sebelumnya saya ingin tahu Pak Rudi, apa saja yang sudah Pak Rudi lakukan selama ini di kelas ya, terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau selama ini Pak Yogi, saya itu biasanya sebelum masuk kelas itu setelah masuk kelas itu anak-anak berdoa, kemudian dipimpin oleh ketua kelas, kemudian saya mengabsen siapa yang belum hadir, kemudian saya memberikan ice breaking misalnya, atau kemudian persepsi, memaparkan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian sampai akhir nanti penutupan. Mungkin itu Pak Yogi yang saya lakukan. Iya begitu ya Pak. Mungkin ada hal-hal yang membuat Pak Rudi janggal tentang pembelajaran sosial emosional ini. Ya, jadi anak-anak ini sepertinya saat sudah saya mau melakukan pembelajaran itu sepertinya masih kurang siap begitu Pak. Mulai dari mungkin kesiapan dirinya anak-anak, kemudian
sosial emosionalnya, Pak. Jadi pengelolaan dirinya dari rumah ke sekolah kan anak-anak ini bermacam-macam perasaannya. Mungkin saya memang tidak melakukan hal-hal itu di kelas, Pak, bercakap-cakap terkait perasaan anak-anak, kemudian perasaan siswa selama di rumah atau seperti itu kayaknya, Pak. Jadi anak-anak belum siap gitu, Pak, saat saya melakukan pembelajaran. Jadi menurut Pak Rudi ya, penyebab situasi dan kondisi siswa yang demikian itu menurut Pak Rudi kenapa ya kira-kira? Kalau menurut saya mungkin karena itu tadi, Pak, ya, saya belum melakukan kegiatan awal yang mungkin itu sangat penting bagi anak-anak agar anak-anak siap sebelum menerima pembelajaran, seperti komunikatif dengan anak-anak, menanyakan perasaannya masing-masing, kemudian mungkin melakukan mindfulness atau kesadaran diri secara penuh, kemudian mungkin dengan teknik-teknik fokus yang lain, sehingga anak-anak sudah memiliki kesiapan sebelum saya melakukan pembelajaran. Begitu mungkin, Pak Yogi. Jadi Pak Rudi tadi mengatakan bahwa kurang penerapan di kegiatan awal ya, Pak, tentang Iya, Pak Yogi. PSE ini ya. Kalau begitu dari kondisi dan situasi yang dijelaskan oleh Pak Rudi tadi, kira-kira situasi seperti apa yang diinginkan oleh Pak Rudi, khususnya saat mengajar di kelas seperti itu? Tentunya kalau saya pribadi ya menginginkan anak-anak yang sudah siap, Pak, baik secara fisik, secara psikisnya juga gitu loh, Pak. Jadi secara fisik mereka sudah siap belajar, secara psikisnya mereka sudah mampu mengelola emosinya, ya, kemudian mereka sudah hadir sepenuhnya di kelas, mampu memanfaatkan semua inderanya sehingga mereka sudah siap belajar dan mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan gitu, Pak. Itu yang saya inginkan, Pak. Ya, luar biasa ya sebenarnya ya. Baik Pak Rudi, dari beberapa kendala dan penyebab seperti yang dijelaskan oleh Pak Rudi tadi, apakah Pak Rudi memiliki ide ya, atau mungkin solusi atas kendala yang Pak Rudi jelaskan tadi seperti itu? Kalau ide mungkin sebelum ke pelaksanaannya, saya ini, Pak, memiliki gagasan bahwa bagaimana sih sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu kita rancang terlebih dahulu gitu, Pak. Jadi tidak langsung kita terapkan, tapi kita rancang dulu di modul ajar atau di rencana pembelajaran kita. Jadi kita sisipkan di situ, Pak, mungkin pelajaran sosial emosional anak-anak terkait bagaimana kesadaran diri, bagaimana memetakan perasaan anak-anak pada saat itu, karena bagi saya itu sangat penting, meskipun sepele tapi itu sangat penting bagi kesiapan belajar anak-anak. Sementara itu sih, Pak, ide yang ada di dalam pikiran saya. Wah, luar biasa loh sebenarnya Pak Rudi ya, gagasan yang sangat luar biasa yang sudah ditampilkan oleh Pak Rudi tadi ya. Nah sekarang apa sih kira-kira yang harus disiapkan ya untuk mewujudkan ide-ide dan mungkin solusi yang Pak Rudi jelaskan tadi, kira-kira apa yang disiapkan lah untuk dalam proses pembelajaran sosial emosional anak tersebut? Kalau bagi saya dalam yang harus disiapkan dalam mewujudkan itu tentunya ya saya harus ini, Pak, harus koordinasi dulu, Pak, ya, dengan rekan guru atau mungkin bahkan kepala sekolah, kemudian para waka, terutama kurikulum, karena ini masuk di ranahnya kurikulum, Pak, ya. Jadi mungkin saya presentasi dulu, koordinasi dengan mereka, nanti ketika sudah di ACC mungkin baru saya terapkan gitu, Pak, di rencana pembelajaran saya. Mungkin itu yang perlu saya siapkan terlebih dahulu gitu, Pak. Iya.
Jadi panjenengan nanti akan bekerja sama ya dengan eh, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian waka kurikulum mungkin ya. Ya betul Pak Tentunya Yogi. eh, Pak Rudi ada nggak ya strategi yang berkaitan dengan PSE ini? Kira-kira ada nggak ya strateginya yang akan Pak Rudi lakukan bagaimana nanti? Kalau strategi mungkin Pak ya, sederhananya adalah PSE itu kan pembelajaran terkait dengan afektif ya, perasaan anak-anak gitu Pak. Jadi terkait sosial dan emosionalnya anak-anak. Jadi strateginya mungkin memang kita harus merancang pembelajaran yang memang lebih dekat terhadap anak-anak, lebih sesuai dengan kondisi anak-anak pada saat itu. Karena setiap anak pastinya memiliki pengendalian emosi yang berbeda-beda gitu Pak. Oh begitu ya, luar biasa sekali. Ya tentunya dalam setiap pelaksanaan tentunya ada hambatan ya Pak Rudi ya. Ya betul Pak Yogi. Kira-kira untuk mengantisipasi hambatan itu, nopo nggih yang panjenengan lakukan? Kalau misalkan dalam pelaksanaannya nanti ada hambatan ya berarti saya harus mengevaluasi ulang gitu Pak. Evaluasi kemudian melakukan kembali, menerapkan kembali apa-apa yang sudah dievaluasi dan sudah menjadi bahan perbaikan. Karena pastinya dalam setiap pembelajaran itu pasti ada hambatan dan ada rencana tindak lanjut, pastinya itu Pak. Oh begitu ya, jadi harus mengevaluasi ya setiap Ya betul Pak Yogi. hambatan itu dijadikan satu referensi untuk dijadikan yang lebih baik, mungkin seperti itu. Baik Pak Rudi, luar biasa sekali nih Pak Rudi ya. Ya Pak Yogi. Sekarang ini kita untuk melakukan pembelajaran tersebut ya berdasarkan alternatif dan solusi, mungkin apa yang Pak Rudi lakukan setelah ini ya untuk pelaksanaan PSE tadi? Baik, mungkin yang akan saya lakukan pertama setelah sesi diskusi ini Pak ya, mendapat beberapa solusi bersama tadi, mungkin akan saya lakukan tahap sederhana pertama Pak. Jadi mungkin sebelum saya masuk kelas, jadi anak-anak nanti diberikan ini Pak ya, kegiatan yang itu memang menggali perasaan anak-anak di awal pembelajaran, seperti mungkin memberikan emoticon atau emoji pada anak-anak, bagaimana perasaan mereka hari itu. Kemudian di kelas juga saat pembelajaran memberikan selingan dalam pembelajaran terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu saja Pak Yogi yang akan saya lakukan pertama kali. Satu langkah lebih maju ya Pak berarti ya. Ya betul Pak Yogi. Terus bagaimana Pak Rudi bisa memastikan ya hal yang Pak Rudi lakukan itu berjalan sesuai dengan keinginan Pak Rudi? Agar apa yang saya inginkan itu tadi berjalan dengan baik, maka pastinya saya ini Pak, jadi anak-anak ini saya juga butuh dukungan dari beberapa pihak, khususnya memang rekan guru begitu Pak ya. Kemudian juga saya benar-benar merencanakan dengan baik Pak, karena saya yakin perencanaan yang baik itu juga akan mendapatkan hasil yang baik pula gitu Pak Yogi. Ya, jadi memang peran dengan rekan sejawat ya berarti. Ya rekan guru Pak Yogi. Rekan guru ya, rekan guru. Baik. Nah sekarang Pak Rudi, menurut Pak Rudi apa yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada saat ini? Baik Pak Yogi, setelah diskusi hari ini bersama Pak Yogi yang sangat luar biasa menurut saya, jadi saya sudah setidaknya sudah mampu memahami bagaimana
mendapatkan solusi terbaik bagi anak-anak, khususnya dalam pembelajaran sosial emosional anak. Mulai dari bagaimana saya merancang pembelajaran sosial emosional, bagaimana nanti saya mempraktekkan dan melaksanakan di kelas agar pembelajaran sosial emosional itu berjalan dengan baik, sehingga saya tahu setiap anak itu mampu belajar dengan kondisi yang baik, kondisi yang dengan kesadaran penuh dan kondisi fokus, sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu yang saya simpulkan dari diskusi hari ini, Pak Yogi. Sungguh luar biasa Pak Rudi. Jadi kalau saya bisa menilai Pak Rudi ini sudah memahami ya apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Rudi, kemudian dengan situasi dan kondisi permasalahan yang Pak Rudi alami, dan saya berharap Pak Rudi juga mampu menjadi guru yang baik, tentunya menjadi teladan untuk teman-teman yang lainnya. Amin. Supaya juga mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, terutama untuk pembelajaran anak-anak yang lebih baik, yang terutama ya seperti yang Pak Rudi katakan tadi, pembelajaran yang sosial emosional ya, jadi tentunya penting untuk kesiapan belajar murid untuk pelajaran nanti. Baik Pak Rudi, mungkin itu yang bisa kita bicarakan ya Pak Rudi ya. Ya Pak Yogi, terima kasih. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan ya Pak Rudi ya. Ya betul Pak Yogi. Kita saling bertukar pikiran, sharing tentang masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Jadi kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Betul, itu Pak Yogi. Ya. Ya Pak Yogi, saya terima kasih sekali. Iya, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Pak Rudi. Saya akan melanjutkan Pak Yogi. lain. Saya kira nanti kita akan bertemu di lain waktu seperti itu ya. Untuk itu saya pamit dulu ya Pak Rudi ya. Ya Pak Yogi, sama-sama, terima kasih.